Halo Sobat Gen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar harian kalian? Semoga selalu menyenangkan ya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama bab 2 dengan pembahasan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dan kita sampai pada lanjutan subbab kelima, yaitu mengenai langkah-langkah menggunakan mikroskop. Sahabat Gen, kalian masih berada di kompetensi dasar 3.2 pada bab 2 ini. Dengan tujuan pembelajaran yang perlu dicapai saat ini, yaitu kalian mampu untuk menyebutkan langkah-langkah menggunakan mikroskop secara tepat. Baik sahabat Gen, sebelum kita lanjut pada pembelajaran kali ini, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran kali ini dilancarkan dan kita dimudahkan untuk menguasai materi yang akan dibahas. Jika sudah, kita lanjut. Setelah kalian mempelajari fungsi bagian mikroskop pada video sebelumnya, selanjutnya kita akan mengenal langkah-langkah menggunakan mikroskop. Setidaknya ada 3 bagian langkah penting dalam menggunakan mikroskop, yaitu pengaturan mikroskop, preparat mikroskop, dan memfokuskan mikroskop. Kita akan membahas masing-masing langkah dalam ketiga bagian langkah penting ini. Jadi ayo simak materi kali ini dengan penuh semangat. Pada bagian langkah penting yang pertama, yaitu pengaturan mikroskop, terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Di antaranya, pertama, bersihkan permukaan yang datar dari debu-debu yang berpotensi dapat merusak mikroskop yang dipakai. Bersihkan area dengan cairan pembersih permukaan dan lap tanpa serat jika perlu. Pastikan bahwa meja yang kamu gunakan terletak di dekat stop kontak. Kedua, pegang mikroskop pada bagian kaki dan lengan mikroskop. Jangan mengangkatnya hanya dengan memegang lengan mikroskop saja ketika kamu mengambil dan mengangkat mikroskop. Ketiga, letakkan mikroskop di atas meja. Pasanglah mikroskop ke stop kontak. Keempat, untuk memulai, pastikan bahwa mikroskop menggunakan kekuatan perbesaran yang paling rendah, karena akan lebih mudah untuk memfokuskan preparat yang akan kamu amati. Dan kelima, letakkan buku instruksi manual mikroskop di dekatmu. Bacalah dengan seksama jika kamu ingin melihat instruksi tentang cara menggunakan model mikroskop yang digunakan saat kamu menggunakannya. Setelah melewati bagian langkah penting pertama, selanjutnya kita masuk bagian langkah penting kedua, yaitu mengenai preparat mikroskop yang terdiri atas beberapa langkah sebagai berikut. Pertama, cucilah tanganmu jika belum mencucinya. Kedua, siapkan kain tanpa serat di dekatmu yang dapat digunakan untuk membersihkan preparat. Ketiga, untuk memulai berlatih, kamu dapat menggunakan preparat yang sudah jadi. Kamu dapat membeli preparat yang sudah jadi ini di toko-toko yang menjual alat-alat laboratorium atau menggunakan beberapa preparat bawaan mikroskop. Keempat, letakkan preparat di meja objek mikroskop. Sentuhlah hanya pada bagian ujungnya sehingga kamu tidak meninggalkan sidik jari pada preparat yang sudah dibersihkan sebelumnya. Dan kelima, jepitlah preparat dengan 2 penjepit yang ada di meja objek. Penjepit-penjepit logam atau plastik ini menjaga preparat pada tempatnya, sehingga kamu dapat memudahkan tanganmu untuk memfokuskan mikroskop. Dan keenam, nyalakan mikroskop yang kamu gunakan. Bagian tengah dari preparatmu seharusnya tersinari dengan cahaya kecil berbentuk lingkaran di atasnya. Setelah kalian melewati bagian penting kedua, selanjutnya kita akan menjalankan langkah-langkah pada bagian ketiga, yaitu memfokuskan mikroskop. Pertama yang perlu kalian lakukan pada bagian ini adalah mengatur lensa okuler mikroskop jika terdapat 2 lensa. Putarlah tabung lensa okuler untuk mencari jarak yang tepat antara kedua mata atau jarak pupil mata. Lepaskan kacamata jika kamu memakai kacamata. Kamu dapat menggunakan pengaturan mikroskop untuk memfokuskan benda sesuai dengan penglihatanmu. Kedua, mulailah memfokuskan lensa objektif dengan kekuatan terendah.
kamu mungkin memiliki 2 atau 3 lensa objektif berbeda yang dapat diputar dan diubah-ubah untuk memperbesar objek. Tapi sebaiknya mulai dari perbesaran 4 kali dan meningkatkan perbesarannya hingga objek terfokus. Lensa objektif dengan kekuatan rendah memberikan pandangan yang luas pada saat pengamatan dan memungkinkan untuk perlahan-lahan memfokuskan objek tanpa kehilangan pandangan akan objek tersebut. Memulai dari lensa objektif dengan kekuatan tinggi atau besar bisa membuatmu tidak dapat melihat objek atau membuatmu tidak dapat melihat keseluruhan objek. Ketiga, fokuskanlah objek dengan menggunakan pemutar kasar yang lebih besar. Pemutar ini adalah pemutar yang lebih besar dari 2 pemutar yang berada di sisi mikroskop. Keempat, geserlah preparat untuk meletakkannya di tengah objek jika diperlukan. Ingatlah bahwa perbesaran menggunakan pencerminan, sehingga kamu perlu memindahkan preparat ke arah yang berlawanan pada meja objek untuk mengaturnya dengan baik, sehingga tepat pada arah lensa objektif. Kelima, sambil mengamati, gunakan pemutar halus untuk lebih memfokuskan pengamatan objek atau preparat. Keenam, aturlah diafragma yang berada di bawah meja objek. Kamu dapat mengatur banyaknya cahaya yang terfokus pada preparat. Mengurangi cahaya mungkin dapat membuat objek terlihat lebih jelas dan tidak pucat. Ketujuh, ubahlah ke lensa objektif dengan kekuatan lebih tinggi hanya jika kamu tidak dapat memfokuskan benda dengan cakupan lensa objektif dengan kekuatan rendah. Tidak semua lensa dengan kekuatan tinggi digunakan untuk semua preparat, karena beberapa lensa tidak dapat terfokus terlalu dekat pada objek tertentu. Hanya gunakan pemutar halus saat menggunakan lensa objektif dengan kekuatan tinggi, seperti pilihan lensa 100 kali. Jika kamu menggunakan pemutar kasar, ditakutkan dapat memecah preparatnya dan merusak lensa objektif jika tertekan atau bersentuhan terlalu keras. Di tahap ini kamu bisa belajar mengamati objek dengan perbesaran yang berbeda-beda. Kedelapan, kendurkanlah pemutar kasar saat kamu sudah selesai melakukan pengamatan. Ulangi proses pengamatan dengan preparat yang baru untuk mendapatkan latihan yang diperlukan, sehingga kedepannya kamu dapat dengan cepat melakukan pengamatan pada objek lainnya. Terakhir, simpanlah mikroskop di dalam pelindung debu, sehingga meja objek dan lensanya tetap bersih. Bersihkanlah lensanya hanya dengan larutan yang dianjurkan dan tentunya menggunakan kain tanpa serat. Demikian tadi sahabat Gen mengenai pembelajaran kita pada bab 2 tentang klasifikasi makhluk hidup dan lanjutan subbab 5 tentang langkah-langkah menggunakan mikroskop. Untuk memperkuat pengetahuanmu, kamu dapat mengulangi materi ini di waktu lain. Akhir kata terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.